Makasih. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bisa mendengar suara Bapak dengan cukup jelas? Jelas ya? Nggak usah pakai earphone. Cukup ya? Jelas ya, Michelle? Oke, silakan hidupkan kameranya anak-anak. Kembali kita mau mempelajari fisika supaya suasananya nyaman. Silakan hidupkan kameranya. Oke, kecuali bintang. Silakan Berken. Silakan anak-anak. Silakan anak-anak. Siapa lagi yang nggak bisa? Steven, oke. Oke, ya selamat pagi ya. Kita mau langsung ke pembelajaran kita hari ini. Diingatkan sebelum dimulai bahwa nanti kamu ada tugas ya. Tugas ngegambar aja. Tugas ngegambarnya itu pelajarannya udah ada kemarin lewat video ya. Jadi tinggal nyalin sih sebetulnya, nyalin apa yang ada di video. Tapi itu perlu belajar lah gitu. Walaupun hanya nyalin ya, tapi kan ya memang harus dilatih lah gitu ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Kita melanjutkan yang lalu, yaitu mengenai cermin lengkung. Nah, cermin lengkung itu sudah dipelajari kemarin-kemarin ya. Sudah dipelajari bahwa ada dua jenis cermin lengkung, kamu sudah pelajari, ada cermin cekung, ini sudah dipelajari, di mana cermin cekung itu manfaatnya sebagai reflektor, senter, lampu mobil, dokter gigi, cermin kosmetik, dan sebagainya. Oh iya, Bapak mau ingatkan bahwa kopi dari PPT ini sudah diupdate. Jadi semalam Bapak menambahkan latihan soal, terus ada beberapa urutan yang diganti. Jadi ada latihan soal dan urutan. Jadi kamu bisa download lagi kalau dianggap perlu ya. Jadi kalau nggak dianggap perlu ya nggak apa-apa ya. Jadi si PowerPoint ini semalam sudah diupdate oleh Pak Efri PDF-nya. Jadi kalau kamu mau yang terbaru ya tinggal diupdate lagi. Oke, lanjut ya. Nah, ini di mana cermin cekung? Nah, di cermin kosmetik ya. Cermin kosmetik. Cici-cici, mamah-mamah gitu ya. Itu suka ngelihat gimana mukanya gitu. Aduh, muka saya ada fleknya gitu. Di mana ngelihatnya? Di cermin kosmetik ini. Oke, sudah dipelajari ya. Contohnya itu adalah cerminnya dokter gigi, terus lampu depan mobil, motor, dan sebagainya. Sudah dipelajari juga bahwa ini adalah cermin cekung ya. Jadi disebutnya dengan 4 nama, cekung, konkave, konvergen, positif. Di sini yang positif itu apanya? Fokusnya ya. Jadi kamu bikin catatannya, yang disebut positif itu adalah fokusnya. Jari-jarinya pasti positif sih, tapi yang positif itu adalah fokus dari si cerminnya. Kita sudah pelajari, ini adalah 3 sinar istimewa pada cermin cekung ya. Ada video kemarin ya mempelajari ini gitu. Sinar yang sejajar sumbu utama dipantulkan melewati cermin, itu adalah gambar yang pertama. Sinar yang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga itu sinar yang melalui jari-jari, itu akan dipantulkan kembali melewati jari-jarinya ya.
Di sini simbol P-nya itu adalah simbol jari-jarinya itu adalah P ya. Tapi di buku cetak yang lain kadang-kadang pakai simbol R ya, radius. Nah, kayak gimana itu radius itu? Nah, nanti kita akan lihat ya. Pembentukan bayangannya adalah seperti ini sudah dijelaskan di dalam video ya. Jadi ini adalah pembentukan bayangannya. Ada bayangan di depan cermin, ada bayangan di belakang cermin. Sip ya. Lanjut. Nah, ini adalah catatan yang perlu dihafal. Nah, sekali lagi Bapak udah ingatkan ya. Yang ini tuh harus dihafal. Yuk kita baca lagi ya. Semua bayangan di depan cermin pasti nyata dan terbalik. Itu dihafal. Berguna sampai nanti SMA loh. Sampai dengan kelas 12. Bapak mengajar siswa kelas 12 ya masih berguna. Semua bayangan di belakang cermin pasti maya dan tegak. SI-nya itu positif kalau bayangan di depan cermin itu SI ya. Kalau di belakang cermin SI-nya negatif ya. Untuk benda di F, bayangan itu terletak di tak terhingga. Coba Bapak. Ini ya, oh udah oke. Bentar ya anak-anak ya. Oke. Muka Pak Efri-nya hilang ya. Ya, jadi ini F-nya di tak terhingga, ini adalah tak terhingga. Ini adalah tak terhingga atau infinity. Ya, Oke. Sip. Ini dihafalin ya. Poin-poinnya sudah dikasih tahu dari minggu lalu. Berikutnya, nah, diingatkan bahwa yang namanya R itu adalah pembentukannya seperti ini ya. R atau tadi simbolnya P itu dua hal yang sama ya. Bapak mau tidak mau memberikan simbol-simbol yang ditulis di beberapa buku ya. Supaya kamu nggak bingung, takutnya ada guru-guru lain yang menanyakan dengan simbol yang berbeda, berharap kamu bisa memahaminya ya. Itu R20 ya, jadi kalau R-nya 20, fokusnya itu adalah 10. Nah, dalam hal ini Bapak mau mengajarkan sedikit ya, bahwa 1/SO tambah 1/SI tambah 1/F itu bisa diuraikan dalam 3 bentuk rumus yang lain. Coba lihat yang pertama. SO sama dengan SI kali F per SI min F. Itu yang pertama. Yang kedua, SI sama dengan SO kali F, ini kali, dibagi SO min F. Jadi, dan yang ketiga, F sama dengan SO SI, SO dikali SI maksudnya, per SO plus SI. Nah, kan jadi kamu harus nambahin 3 rumus lagi. Daripada nambahin 3 rumus lagi, boleh juga sih 1/F itu adalah 1/SO tambah 1/SI. Jadi satu rumus yang Bapak kasih panah ini boleh diuraikan dalam 3 rumus yang lain. Atau 3 rumus kamu nggak harus hafal, asal menghafal satu rumus yang dikasih panah. Nangkap ya yang Bapak maksud ya. Jadi itu tujuannya. Sip. Yang bawahnya itu adalah M sama dengan SI per SO. Ya, tapi dalam tanda mutlak. Oke, Bapak lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya, anak-anak. Ya, Berkan bisa tolong bacakan supaya kita dengar semua ya. Silakan.
Sebuah benda yang berada di depan sebuah cermin cekung berjari-jari kelengkungan 20 cm berbentuk bayangan sejati yang berada 12 cm di depan cermin. Berapakah jarak benda itu di depan cermin? Berapakah perbesarannya? Sebutkan sifat bayangannya. Nah, jangan dimatikan dulu audionya, biarkan dihidupkan aja. Nah, Bapak mau nanya, sebuah benda berada di depan sebuah cermin cekung, berjari-jari kelengkungan 20 cm. 20 cm itu data untuk apa? Biarkan dihidupin, jangan dimatiin audionya. Silahkan biarkan. Hidupkan aja. Bukan, Pak? Betul. Nah, jangan dimatiin ya, biarkan. Biar nanti nggak mati hidup. Oke, R-nya itu adalah 20 cm. Biarkan, kalau R-nya 20, bisakah kamu mengetahui F-nya? 10. Tahu dari mana? Bagus, sudah benar. Tapi bagi 2. Betul ya. Fokus itu adalah R per 2 anak-anak. Jadi tinggal 20 dibagi 2 ya. Sama dengan 10 cm. Adakah kesulitan? Nggak ada. Belum dimatiin, Berken. Bapak nanya lagi, yang 12 cm itu data untuk apa, Berken? Hidupin audionya, Berken. 12 cm itu data untuk apa? Nggak tahu lah, lupa. Nah, coba baca baik-baik kalimat pertama aja, silahkan. Baca lagi, bersuara. Dari yang sebuah benda. Kalimat pertama aja, ya. Sebuah benda yang berada di depan sebuah cermin cekung berjari-jari kelengkungan 20 cm berbentuk bayangan sejati yang berada 12 cm di depan cermin. Membentuk bayangan sejati yang berada 12 cm di depan cermin. Jadi yang 12 cm itu data untuk apa, Berkan? Bayangan, jarak bayangan. Jarak bayangan itu simbolnya apa? SI ya. SI sama dengan 12 cm. Nah, di sini kamu harus hafal. Kalau bayangan sejati itu positif negatif, Berkan. Kita lihat ya. Coba kita lihatnya ke sini. Bayangan sejati itu adalah bayangan nyata. Jadi ini Bapak kasih keterangan ya. Nyata, sejati, asli, real, itu 4 hal yang sama ya. Sejati, asli, nyata, real itu 4 hal yang sama. Maya, semu, virtual, itu adalah 3 istilah yang sama. Bisa diikuti, Berkat. Jadi kalau misalnya bayangan sejati, asli, nyata, itu SI-nya positif negatif, Berkat. SI-nya positif negatif berdasarkan poin nomor 1. Positif. Positif, udah gitu aja. Ya, positif. Jadi di sini SI-nya harus ditulis positif, Berkan. Hanya kalau positif biasanya nggak ditambahin, kalau negatif ditambahin. Oke? Lanjut, Berkan. Pertanyaannya, berapa jarak benda itu di depan cermin? Berapa jarak benda itu pertanyaan untuk apa? SO, ya anak-anak ya. Yang ditanya berapakah SO-nya? Lanjut, berapakah perbesarannya? Perbesaran itu simbolnya apa? M atau magnification. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga, sebutkan sifat bayangannya. Nah, ini udah jelas bayangannya di depan cermin. SI-nya positif. Sifatnya harus ada 3. Sifatnya itu ada 3. Ya. Semua bayangan di depan cermin pasti sifatnya, pernyataan yang tadi, kalimat yang tadi apa bilangnya? Semua bayangan di depan cermin sifatnya pasti ini nih. Bayangan di depan cermin pasti nyata dan terbalik. Betul ya? Pasti nyata dan terbalik. Jadi kita tulis ini. Jadi sifatnya ada 3. Yang pertama itu adalah sejati atau nyata.
nyata. Yang kedua, itu adalah terbalik. Yang ketiga, harus ada diperbesar atau diperkecil. Belum bisa dijawab. Ya, lanjut, biarkan hidupin audionya. Rumusnya apa yang tadi seper F itu bunyinya gimana? Sebut. Halo, biarkan. Bunyinya gimana? 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Oke, ya. Coba kita kerjakan. 1/F itu adalah 1/10. 1/SO, SO-nya yang ditanya, betul ya? Ditambah 1/SI. SI-nya berapa? 12, 1/12. Kenisha, kalau nyelesain ini gimana caranya supaya bisa selesai? Disamain dulu penyebutnya. Betul ya. 1/12-nya dipindah ke depan anak-anak ya. 1/10 dikurangi 1/12 sama dengan 1/SO. Jadi 1/12-nya pindah ke ruas yang kiri. Karena dia pindah, jadi negatif. Nah, lalu disamain penyebutnya. 10 dengan 12, berapa yang sama penyebutnya, Kenisha? 6 aja udah ya, Bapak bantuin ya. Oke, 6 ya, bisa ya. Jadi ini adalah 1/60. Nah, si 10 bisa jadi 60 kali berapa? Kali 6. Oh, jadi ini harus dikali 6. Dikurangi, ini adalah per 60. 12 bisa jadi 60 kali berapa? Kali 5. Sama dengan 1/SO. Silahkan, sampai sini dulu siapa yang mau bertanya, anak-anak. Berkan bisa ngikutin sampai sini? Bisa, Pak. Oke, Kenisha bisa ngikutin sampai sini? Bisa, Pak. Oke, 6/60 dikurangi 5/60 berapa, Kenisha? 1/60. 1/60 sama dengan 1/SO. Sekarang semuanya dibalik ya anak-anak. 60/1 sama dengan SO/1. Gitu kan kalau dibalik? Nah, jadi kesimpulannya berapakah SO-nya di sini? SO-nya sama dengan 60 cm. Sip. Ya, silahkan kamu lihat dulu. Ya, berikutnya kita akan mencari M. Rumus M itu apa, Kenisha? SI/SO. SI/SO, tapi harus dalam tanda mutlak ya. Iya. Ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Fabian bisa ngikuti, Fabian? Oke, lanjut ya. Bapak lanjutkan. Masukkan angkanya. M itu sama dengan SI-nya berapa? SI-nya 12. SO-nya 60. Sama dengan 1/5. Kalau 1/5 diperbesar, diperkecil, Berken. Diperbesar kali, Pak. Oke, coba untuk menjawabnya Berken lihat yang ini ya. Kalau M lebih besar dari 1, bayangan diperbesar. Kalau M lebih kecil dari 1, bayangan diperkecil. Kalau M sama dengan 1, bayangan sama besar. Tadi M-nya 1/5. Kalau 1/5 itu kira-kira diperbesar, diperkecil? Diperkecil, Pak. Diperkecil, mantap. Yang penting kamu tahu caranya ya. Jadi di sini sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Tahu dari mana? Karena M-nya 1/5 lebih kecil dari 1. Bisa ya?
Jadi kalau sama dengan 1 itu sama besar, kalau 1/5 itu diperkecil. Oke. Semua pertanyaannya sudah terjawab, nyata, terbalik, diperkecil. Silahkan ada yang mau bertanya? Lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak mengerjakan dengan cara lain. Ya, cara lainnya itu bagaimana, Pak? Cara lainnya adalah seperti ini. Ya, cara lainnya untuk mencari SI bisa juga dengan cara lain, di mana SI itu adalah SO kali F per untuk mencari ya SI adalah SO min F. Tapi yang ditanya di soal ini bukan SI-nya, Pak. SO-nya. Oh iya ya, Bapak tulis ya. Jadi SO itu sama dengan SI kali F per SI min F. Kita masukkan angkanya. Ya, SI-nya berapa? 12. Fokusnya 10 per 12 min 10. Jadi ini adalah 120 per 12 dikurangi 10, 2 ya. Jadi kita udah dapat bahwa SO-nya sama dengan 120 dibagi 2, 60 cm. Bisakah kamu melihatnya bahwa SO-nya sekarang ada dikerjakan dengan 2 cara? Bisa ngelihat ya, Berken ya? Ada 2 cara mencari SO. Betul? Ya, Pak. Nah, oke. Cara mana yang kamu pilih? Yang cara pertama seper-seperan atau cara ini? Bebas ya. Bapak tidak memaksa kamu harus pakai cara yang mana. Bisa diikuti ya. Oke, jadi SO-nya itu adalah 60 cm dengan 2 cara. Dan sisanya sama lagi. Mencari M dan mencari sifat bayangan itu harus menghafal ke teori yang tadi. Sip. Silahkan di screenshot. File ini sudah di-share ke kamu. Ya. Ada pertanyaan kah? Silahkan bertanya. F-nya itu harus positif ya. Kenapa ini cermin cekung ya? Bapak beri keterangan cermin cekung itu adalah F-nya positif. Jadi cermin cekung F-nya sama dengan positif. Nah, Bapak kasih keterangan di sebelah atas ya. Cermin cekung itu adalah fokusnya positif. Silahkan bertanya. Tidak ada yang bertanya? Bapak lanjutkan ya. Silahkan di screenshot. Oke, Bapak lanjutkan. Concave mirror. Concave mirrors are converging mirrors as they reflect rays of light toward a focal point. Jadi concave mirrors itu ya cermin cekung ya. Di sini ada animasinya, terlihat dia memfokuskan kepada satu titik, itu disebut dengan converging mirrors ya, atau memusatkan. Ya, Bapak menghafalnya converging, ko itu kelompok ya, mempusatkan cahaya. Oke. If a light source is placed at the focal point, the mirror will produce a beam of parallel light rays. Oke. Jadi memfokuskan cahaya. Bapak lanjutkan dulu. The distance between the mirrors and the focal point is called the focal length. Jadi itulah yang disebut dengan fokus, focal atau titik api ya. Jadi ada 3 istilah. Fokus, focal atau titik api. Ya. The distance between the mirror and the focal point is called the focal length. F becomes smaller as the mirror curve increases. Jadi kalau misalnya dia semakin melengkung, artinya jari-jarinya makin kecil, maka F-nya juga tambah kecil. Sip, lanjut ya. Finding F of a concave mirror. Kalau kamu punya sebuah cermin cekung, kamu bisa menghitung berapakah fokusnya dengan cara mencari bayangan sejatinya atau mencari bayangan nyata yang nampak pada layar. Ya, kira-kira kayak gitu ya.
Choose a distant object to get parallel rays of light. Move the concave mirrors back and forward to produce a clear image on a screen. Jadi caranya seperti itu kalau kamu mempunyai cermin cekung. Concave itu cekung. Use a ruler to measure the distance between the mirror and the screen. This is the focal length. Oke, Bapak lanjutkan ya. Coba kita lihat ke simulasi berikut ini. Images in a concave mirror. Bayangan yang tercipta di dalam sebuah cermin cekung. Bagaimanakah kamu menjelaskan bayangan yang terbentuk di dalam cermin cekung? Ketika kamu menggambar cahaya di dalam cermin cekung, jarak suatu objek terhadap, jarak suatu benda terhadap titik pusatnya bisa menyebabkan ada pembentukan bayangan yang berbeda-beda. Coba kita lihat ya. Oke. How do you describe the image produced by a concave mirror? Ini ada sebuah cermin pas diletakkan di R. Ya, Bapak jelaskan dulu. Ini bendanya di R, maka bayangannya juga ada di R. Coba kita lihat ini ada nggak ya? Coba kita lihat teorinya. Ini ada teori yang ini untuk benda di R, bayangan SI terletak di R. Ingat ya, kalau benda di R, bayangan di R juga. Perbesarannya gimana? Ya, kalau R itu sama dengan 2F. Jadi kalau ada benda di 2F, bayangannya juga nanti di 2F gitu maksudnya. Ya. Nah, perbesarannya berapa? Perbesarannya itu adalah 1. Kita lihat lagi ke sini. Jadi kelihatan ini perbesarannya adalah 1. Bayangan yang terbentuk, ya, perhatikan bayangannya itu adalah nyata, terbalik, sama besar. Tahu dari mana Pak nyata? Ya, pokoknya semua bayangan di depan cermin itu bayangan nyata. Tahu dari mana terbaliknya itu? Kepalanya di atas, ini yang di bayangannya kepalanya di bawah. Betul ya? Terbalik. Tahu dari mana sama besar ya? Ini tingginya sama jaraknya. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Oke? Emangnya bisa diperbesar tuh kayak gimana? Coba lihat baik-baik. Bapak akan memperbesar dan memperkecil benda. Nah, sekarang Bapak mau memperkecil dulu ya. Memperkecil, kelihatan. Begitu Bapak tarik, ternyata bayangannya jadi kecil ya. Ini adalah bayangan nyata, terbalik, diperkecil. Bisakah kamu pahami? Tahu dari mana nyata? Karena di depan cermin. Untuk mendapatkan bayangan ini butuh layar sebetulnya. Tahu dari mana terbalik? Ya karena kepalanya jadi di bawah gitu. Tahu dari mana diperkecil? Karena bayangannya jadi lebih kecil daripada benda. Bisa diikuti? Nyata, terbalik, diperkecil. Coba kita lihat lebih jauh. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Kalau Bapak dekatkan, nah ini nyata, terbalik, sama besar. Kalau ingin mendapatkan bayangan diperbesar gimana Pak? Coba lihat ini dengan 2 cara. Kelihatan bayangannya jadi tambah besar ya. Ini adalah bayangan yang nyata, terbalik, diperbesar. Bapak maju lagi, nyata, terbalik, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kelihatan ya, nyata, terbalik, diperbesar. Coba lihat satu sifat ini, perhatikan baik-baik. Waktu Bapak menaruh benda pas di atas F, ya. Waktu Bapak menaruh benda pas di atas F, apa yang terjadi? Nah, ini benda di atas F. Mana bayangannya? Nggak ada gitu. Kemana bayangannya? There is no images here. Kemana bayangannya Pak? Di tak terhingga. Emang ada Pak di tak terhingga? Coba lihat sifat ini ya. Untuk benda di F, Bapak pakai warna merah. Untuk, ini pernyataan yang nomor 3 ya. Bapak lingkarin. Untuk benda di F, bayangan atau SI terletak di tak terhingga. Ini poinnya. Ya. Untuk benda di F, bayangan terletak di tak terhingga. Coba Bapak balik lagi. Terlihat di sini bayangannya di tak terhingga. Nggak ada bayangannya. Kemana Pak? Di tak terhingga gitu.
Kebayang? Nah, Pak, kalau bayangan maya itu kayak gimana? Bayangan maya. Maya itu Bapak coba lihat, Bapak geser ke depan, nanti bayangannya akan tercipta di belakang cermin. Persis seperti kalau kita ngaca di depan cermin ya. Misalnya Fabian sedang bercermin, sedang nyisir. Bayangannya seolah-olah ada di belakang cermin kan. Kira-kira gimana bentuknya? Seperti itu. Betul ya? Semakin kita mendekati cermin, bayangannya itu akan semakin kecil. Ini bayangan yang terbentuk itu adalah maya tegak diperbesar atau semu tegak diperbesar. Bisa diikuti? Bayangannya itu adalah maya tegak diperbesar. Tahu dari mana Pak tegak? Lah ini kan kepalanya di atas, sama seperti benda gitu ya. Bisa diikuti ya. Tahu dari mana ini adalah maya Pak? Karena di belakang cermin. Tahu dari mana Pak? Ya ini ada di belakang cermin. Kan kita udah ada pernyataannya, ya Bapak bolak-balik ya, maaf ya. Pernyataannya, semua bayangan di belakang cermin pasti maya dan tegak ya. Ada poin nomor 2 ya. Semua bayangan di belakang cermin pasti maya dan tegak. Bisa diikuti? Ya. Balik lagi ke sini. Jadi bayangan di belakang cermin pasti maya dan tegak. Lanjut. Ya, ke sini. Sip. Begitu di F, bayangannya jadi tak terhingga. Begitu ada di selepas F, bayangannya diperbesar. Lalu udah sampai sini, ini ada di 2F atau di R. Ya, sama besar. Lalu bayangannya kemudian menjadi semakin kecil, tapi bayangannya tetap nyata. Sip. Adakah pertanyaan? Jadi nanti kalau kamu melakukan percobaan, kira-kira begini hasilnya. Bersyukur ini ada aplikasi yang bisa menolong kamu mengerti pembentukan bayangan. Oke, ya. Ini adalah sinar yang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar yang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Memenuhi teori yang kemarin ya, yang Bapak jelaskan lewat video ya, kemarin Bapak jelaskannya lewat video. Itu ngerjainnya subuh-subuh loh. Kasihan. Jangan sampai kamu nggak mempelajarinya ya sayangnya. Oke, lanjut ya. Concave mirror summary. Oke, kesimpulannya. When the object is beyond the focal point of the mirror, the image is real and inverted. Jadi kalau misalnya bendanya lebih besar daripada 2F, bayangan yang terjadi itu adalah nyata dan terbalik ya. Real and inverted, sejati dan terbalik. Ukurannya berubah tergantung kepada jarak benda terhadap fokus gitu. Tapi biasanya bayangannya diperkecil. Ketika benda ada di antara fokus, ini adalah fokus ya. Di sini adalah fokus. Di antara fokus dan cermin, maka bayangannya itu adalah maya dan tegak atau semu dan tegak. Ya. Nggak terbalik katanya. Iya, nggak terbalik. Berikutnya lagi, ketika benda ada di F, maka tidak terlihat adanya bayangan karena bayangan ada di tak terhingga. Bisakah kamu jelasin? Ya bisa ya. Karena bendanya di F, maka bayangannya ada di tak terhingga. Lanjut. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Oh, langsung kita udah masuk ke cermin cembung ya, anak-anak. Coba lihat, ini adalah cermin cembung, cermin negatif, konveks. Disebut juga divergen. Coba lihat satu cermin dengan 4 nama sekaligus ya. Disebut dengan cermin cembung, negatif, konveks, dan divergen. Ya, ada 4. Sebuah cermin divergen memantulkan cahaya, oh itu cermin cembung. Jadi 4 nama ya. Nah, di sini kita lihat Bapak mengarsir. Ini adalah bagian belakang dari sebuah
cermin cembung ya, yang diarsir itu bagian belakang. Terlihat ini adalah cahaya yang pertama. Begitu dia terkena cermin cembung, pantulannya ke atas. Ini adalah pantulan dari cahaya yang ke-1. Ini adalah cahaya yang kedua. Begitu dia nyampe ke cermin cembung, dia terpantul. Ini adalah pantulan dari cahaya yang kedua. Ini adalah cahaya yang ketiga. Karena dia pas di tengah-tengah menuju pusat fokusnya, maka dia kembali lewat jalur yang sama. Ini adalah cahaya yang keempat. Begitu cahayanya kena cermin, dia terpantul. Ini adalah cahaya yang keempat, dan ini adalah cahaya yang kelima. Ini adalah pantulannya. Terlihat dia menyebarkan cahaya. That's why we call it divergent. Kenapa kita sebut divergen? Karena dia menyebarkan cahaya, bukan memfokuskannya, tapi menyebarkannya. Ya, jadi itulah cermin cembung. Nggak ada pertanyaan? Nah, kalau di sini disebut negatif, apa yang negatif, Pak? Yang negatif itu fokusnya. Ingat ya anak-anak, pada cermin cembung, yang negatif itu adalah fokusnya. Jadi harga fokusnya. Misalnya kalau mengacu kepada soal yang tadi, jari-jari sebuah cermin cembung adalah 20 cm. Kinesia, kalau jari-jari cermin cembung adalah 20 cm, berapakah fokusnya? 10. Betul, 10. Tapi karena cermin cembung, kamu harus menuliskannya negatif 10 cm. Bisa diikuti? Biar kan bisa ngerti ya? Jadi kalau dikasih tahu jari-jari sebuah cermin cembung adalah 20 cm, berapakah fokusnya? Tinggal dibagi dua ya, biarkan, tapi harus kita taruh negatif di sana. Kenapa? Cermin cembung. Bisa diikuti ya? Oke, lanjut ya Bapak. Secepat mungkin tapi detail kalau bisa sih begitu ya. Lanjut. Nah, di sini udah ditulis ya, cermin cembung memiliki nilai F negatif ya. Sudah ditulis ya. Di manakah kamu melihat cermin cembung? Di kaca spion, kaca yang di persimpangan jalan. Di mana kita ngelihat? Di Ciwok ya, di Ciwok ada yang kayak gini ya. Terus di Sualayan juga kadang pernah ada kayak gini, terutama di jalur-jalur yang ujung-ujung, yang sepi gitu ya. Kaca di Sualayan juga ada supaya menghindari pencurian. Lanjut ya, kaca spion dan sebagainya. Kaca spion mobil juga cermin cembung. Nah, kalau kamu ngelihat cermin cembung, ya, Berken, ngelihat cermin cembung, ngelihat di spion, bayangan yang tampak pada spionnya kayak gimana sifatnya, Berken? Tegak atau terbalik? Di spion, kamu ngelihat spionnya. Atau mau ke motor dulu, mau lari dulu, lihat bayangan yang terlihat di motor, di spion. Tegak atau terbalik? Kalau ada orang di situ terlihat ada bayangan orang atau bayangan rumah. Tegak atau terbalik? Diperbesar atau diperkecil, Berken? Indonesia, tegak atau terbalik? Tegak. Tegak, diperbesar, diperkecil? Diperkecil. Betul. Maya atau nyata? Maya. Maya, betul. Jadi bayangannya itu pasti maya, tegak, diperkecil. Kita akan lihat catatannya nanti ya. Kita lihat pembentukan bayangan sinar istimewa pada cermin cembung. Ya, kita nanti dapat videonya juga yang sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama. Ini ada sinar yang datang sejajar sumbu utama ya. Ini adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama. Maka akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Sinar yang datang sejajar akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus.
Yang berikutnya, sinar yang seolah-olah menuju fokus, ya, sinar yang seolah-olah menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya. Yang ketiga, sinar yang seolah-olah menuju R atau pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan cermin. Jadi akan balik lagi dengan jalur yang sama. Bisa diikuti ya? Nanti kita akan lihat bagaimana videonya, nanti Bapak kasih juga. Lanjut. Pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, di sini ditulis apa yang tadi dijawab oleh Kenisha. Untuk semua benda di depan cermin cembung, maka bayangannya selalu, udah pakai kapital ya, selalu bersifat maya, tegak, diperkecil, selalu. Jadi nggak ada bayangan yang diperbesar, nggak ada. Nggak ada bayangan nyata, nggak ada. Kecuali dua cermin, gitu. Ini kan satu cermin ya, jadi bayangannya selalu bersifat maya, tegak, diperkecil. Selalu ya. Ini Bapak tebelin, ini adalah belakang dari cermin. Yang Bapak arsir ini artinya belakang dari cermin. Fabian kok jalan-jalan? Biar. Ya, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Sinar yang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi bayangan yang tercipta ini adalah bayangan yang di belakang cermin ya. Ini sifatnya itu sudah tertulis maya, tegak, diperkecil. Coba lihat, bayangannya dibuat titik-titik, betul ya? Panahnya titik-titik. Kenapa titik-titik, Pak? Itu menyatakan bayangan maya. Biasanya, kalau bayangannya dibuat dengan garis tegas seperti ini adalah bayangan nyata, gitu. Tapi ini titik-titik, itu biasanya menyimpulkan itu adalah bayangan maya. Bisa diikuti? Bisa ya? Lanjut. Wah, banyak ngebut nih si Bapak ya. Oke, ini file ini sudah diberikan ke kamu ya, semalam tuh sudah diupdate. Convex mirror atau cermin cembung. Convex mirror are curved so that they bulge outwards, jadi dipantulkan keluar. Convex mirror are diverging mirrors. They reflect rays of light away from a focal point F, which lie behind the mirror. Jadi dia akan menyebarkan cahaya dari titik pusatnya. Rays parallel to the mirror central axis are reflected so that they appear to have come from this focal point. Jadi seolah-olah mereka berasal dari fokus, ya padahal hanya pantulannya aja, seolah-olah ya, they appears. Oke, itu adalah fokusnya. Dan kita masuk juga ke bayangannya, kita lihat ini. Images in convex mirror. Nah, ketemu lagi bayangan yang ini ya. Ray diagrams can be used to work out the type of image a mirror produces. Click play to find out how to draw a ray diagram for a convex mirror. Jadi kita akan melihat bagaimana pembentukan bayangannya. Jadi sinar yang datang sejajar sumbu utama, itu ya kelihatan. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Itu ada sudut datang sama dengan sudut pantul. Lalu sinar yang menuju pusat cermin akan dipantulkan lagi. Sehingga bayangan yang terjadi itu adalah maya, tegak, diperkecil. Selalu maya, tegak, dan diperkecil. Bisa diikuti ya. Maya, tegak. Virtual itu maya, not inverted itu tegak, small, diperkecil. Lanjut ya.
Penomoran ruang pada cermin cekung atau dalil esbah. Nah, ini penomoran yang penting sekali, coba kamu perhatikan ya. Ada namanya Bapak Esbah. Bapak Esbah ini kemudian membuat suatu dalil atau teorem. Jadi dia bikin satu teorema, di sana dituliskan ya, Bapak garis bawahi, Bapak Esbah ini membuat teorema, dikatakan bahwa ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Kalau kita lihat di sini ada gambar A dan gambar B ya. Gambar A itu adalah cermin cekung. Gambar B itu adalah cermin cembung. Coba lihat penomoran ruang pada cermin cekung ya. Ini nanti bakal ditanya semua ya. Jadi kamu hati-hati. Ya, jadi Bapak mau nanya nih, nanti berurutan ya. Berken siap lagi ya. Jadi bintang hari ini Berken ya. Coba lihat di sini ada penomoran ruang ya anak-anak. Bapak bukan sedang bully ya, hanya sedang bercanda ya Berken ya. Di sini ada ruang 1. Ruang 1 itu di mana posisinya antara cermin dan F. Bisa diikuti? Ruang 2. Ruang 2 itu antara F dan R. Atau 2F ya. R itu adalah 2F. Ruang 3 itu pokoknya lebih besar daripada R. Ingat, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Nah, Bapak nanya ke Kenisha. Kalau bendanya di ruang 2, bayangan di ruang berapa Kenisha? Totalnya harus 5. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Betul. Berken, benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Bagus. Kenisha, kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Betul. Benda di ruang 3, bayangan tadi kata Kenisha disebut di ruang 2. Sebutkan sifat bayangannya, Kenisha. Hidupin audionya. Bayangan di ruang 2 itu di depan cermin, di belakang cermin, Kenisha. Di belakang. Nah, bayangan di ruang 2 itu di depan cermin, di belakang cermin. Hah? Di depan cermin ya. Kan ruang 2 itu di depan cermin. Betul ya? Cermin cekung. Iya. Ya. Bayangan di depan cermin. Coba Bapak ingatkan ke Kenisha lagi yang sudah dipelajari tadi kemarin. Coba baca poin nomor 1 Kenisha. Semua bayangan di depan cermin pasti nyata dan terbalik. SI-nya positif. Bisa ya? Jadi kalau gitu kamu harus bisa jawab dong. Kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Sifat bayangan Nyata dan terbalik. diperbesar atau diperkecil? Cara mengetahuinya gini anak-anak ya. Kalau bendanya di ruang 3, bayangan di ruang 2, angkanya membesar atau mengecil dari 3 ke 2? Kenisha. Mengecil. Jadi bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Bisa diikuti Kenisha? Bisa. Oke, lanjut. Benda di ruang 2, Kenisha. Bayangan di ruang berapa? 3. Sebut sifat bayangannya. Nyata, terbalik, sama diperbesar. Dah, that's it. Bisa diikuti? Lagi Kenisha. Benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Sifat bayangannya? Maya, tegak, sama diperbesar. That's it. Bisa diikuti? Berken lagi. Gak apa-apa ya Berken ya. Benda di ruang 2, benda di ruang 2. Ya, Bapak tulis benda di ruang 2. Bayangan di ruang berapa Berken? 3. Sebut sifat bayangannya Berken. Nyata, terbalik, sama perbesar.
Mantap. Bapak kasih jempol. Bisa diikuti, Berken? Bisa, Pak. Lagi, Berken. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Sebut sifat bayangannya, Berken. Nyata, terbalik, diperkecil. Mantap. Satu lagi ya, Berken. Benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Sifat bayangan Maya tegak, diperbesar. mantap. Oke, silahkan kamu lihat dulu baik-baik. Kalau dahulu Bapak itu memaksa setiap siswa sanggup menggambar ini ya, ruang bayangannya, dan Bapak tetap memaksa sekarang. Jadi kamu harus bisa gambar ini. Maaf, walaupun kamu kalau enggak ya, Bapak kasih tahu clue-nya lah. Udah kamu screenshot, kamu simpen di kalau anak Bapak tuh ada siswa yang kayak gini, di screenshot ya. Terus gitu screenshotannya dikirim ke WA-nya dia sendiri gitu. Jadi dia kalau butuh tinggal ngelihat itu catatannya, nangkap lah ya. Nah, kamu tahu kan bagaimana cara bikin ngirim WA ke diri sendiri, tahu nggak? Lintang tahu nggak bikin nge-WA diri sendiri? Bisa. Pakai apa, Lintang? Bisa buat grup dulu terus dikeluarin atau pakai nomornya sendiri aja. Iya bener, bikin grup, di invite itu Michelle, terus gitu di kick ya, jadi ada grup yang isinya kamu sendiri. Ya pokoknya ngerti lah ya. Kalau kamu nggak sanggup menghafal, ya kamu screenshot dulu gitu. Nanti pokoknya harus bisa ini mah, nggak bisa nggak. Ya oke. Lintang, sekarang Bapak mengajarkan ke gambar B. Gambar B itu adalah cermin cembung, Lintang. Coba lihat pembentukan ruangannya. Ada ruang 4, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Bapak bertanya sekarang ke Lintang. Kalau benda ada di ruang 4, bayangan ada di ruang 1. Sifat bayangannya Maya tegak, diperkecil. mantap. Mantap. Kenapa maya dan tegak? Karena semua bayangan di belakang cermin pasti maya dan tegak. Kenapa diperkecil? Karena ruangannya awalnya ruang 4, kemudian menjadi ruang 1. Angkanya kan mengecil gitu ya. Dari 4 ke 1. Dan khusus buat cermin cembung atau cermin divergen, semua benda di depan cermin maka bayangannya selalu maya, tegak, diperkecil. Kasiannya kamu harus ngehafalin ini, tapi tidak semua juga ngapalin kayak gini anak-anak. Bapak juga harus ngehafalin juga, sama aja. Ya, jadi ini gambarnya kamu harus bisa ngegambar sendiri. Bapak dorong kamu ngegambar lah, oret-oret di kertas lah. Bikin cermin persis seperti ini. Ruang 4 mana, ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya. Kalau belum hafal di screenshot aja, itu cara cepatnya. Oke. Kita masih ada waktu sekitar 16 menit. Kita akan dalami aja hal-hal yang ini yang sudah kita pelajari mengenai cermin cembung dan cermin cekung. Ya. Ini ada pertanyaan dulu anak-anak. Hana mau bertanya kah? Bapak nggak nyebut-nyebut. Yang lain nggak sebut-sebut, yang disebut Berken aja sama Kenesia ya, nggak apa-apa bintangnya pada hari ini. Yang ada di layar itu sih kelihatan. Oke, silakan anak-anak mau bertanya kah? Tidak ada, Bapak lanjut ya. Ini sekali lagi filenya sudah ada di kamu ya. Lanjut. Perumusan pada cermin cekung cembung, nah ini udah ada ya persamaannya. Diingatkan kembali aja, seper S tambah seper SI, jadi ada S aksen. Nah ini S aksen itu sama dengan SI ya, jadi kan tiap buku tuh nulisnya beda-beda gitu ya, Berken lagi. Jadi yang disebut S aksen itu sama dengan SI ya, jarak bayangan, oke? Lalu di sini ada H aksen. H aksen itu sama dengan HI ya, sama ya. Lalu kalau H itu sama dengan HO. Kalau di sini disebut S itu adalah SO, jarak benda. Bisa diikuti ya?
Perbesaran bayangannya itu adalah M, HI per HO, SI per SO. Di sini pakai simbolnya H aksen H, S aksen S. Walaupun simbol-simbolnya beda nggak apa-apa ya anak-anak ya. Soalnya tiap buku tuh beda-beda sih. Jadinya ya oke lah. Yang penting kamu paham ya. Mohon dimaafkan, ini bukan Bapak yang buat. Ini mah buku-buku yang buat beneran. Jadi Bapak mah hanya mengcopy aja buku-buku yang berbeda, memberi simbol yang berbeda. Oke, yang penting kamu paham maksudnya. Bisa dilanjutkan ya? Lanjut. Nah, mulai latihan soal. Oke. Berhubung ini latihan soal, Bapak mau ke Michelle. Silakan baca Michelle. Langsung baca. Sebuah lilin ditempatkan di depan cermin cekung pada jarak 15 cm. Jika jarak fokus lensa 5 cm, tentukanlah letak bayangan dan perbesaran bayangan. Oke, langsung jangan dimatiin ya audionya. Apa yang diketahui Michelle? Jaraknya Berapa? 15 cm. Itu SO atau SI jarak yang tadi kamu sebut? Jarak benda. Betul. Ya. Di sini pakai istilah S, tapi ini sama dengan SO ya anak-anak ya. Ya, kumaha deui-nya ada memang buku-buku beda ya. Jadi ini adalah SO ya. Lagi Michelle, apa yang diketahui? SI-nya 5 cm. SI-nya apa tadi? Yang 5 cm? Fokusnya. Oh iya, fokus ya, 5 cm. Oke. Yang ditanya apa sih simbolnya letak bayangan tuh? Letak bayangan simbolnya apa? SI. SI ya. Dan perbesaran itu adalah M ya. Jadi ini yang ditanya adalah SI atau simbol lain S aksen ya. Jangan pusing ya. Dan M. Oke. Nah, sekarang rumusnya apa nih? Untuk mencari SI, Michelle. Boleh lihat catatan kok, tenang aja. SO kali F SO kurang F. Wah, kamu pakai rumus yang canggih ya. Oke lah, Bapak ini ya. Bapak tuliskan ya yang didiktekan sama Michelle. Izinkan pakai warna hitam ya. Yang ditanya SI ya. SI itu adalah SO kali F per SO min F. SO-nya berapa? 15. Nah, sebelum lebih jauh, jangan sampai Michelle dan anak-anak sekalian salah. Bapak tanya, ini cerminnya cekung atau cembung? Michelle aja yang jawab, tapi Cekung. cermin cekung tuh F-nya positif negatif? Bapak bantu, positif, udah bener. Jadi udah bener ya. Nanti kalau yang negatif itu apa? Cembung. Ingat ya, maksud Bapak ini nggak boleh salah nanti. Begitu ada tulisannya cermin cembung, sama semua angkanya hanya tinggal diganti cekung dengan cembungnya, F-nya itu otomatis jadi negatif ya. Nggak usah ada yang ngomong, yuk udah tahu sendiri. Oke. Jadi ini F-nya 5. Itu adalah 15 min 5. Seperti ini, betul? Betul. Nah, oke, 15 kali 5. 15 kali 5, Bapak nggak kaliin dulu. 15 dikurangi 5, 10 ya. Jadi SI-nya 15 kali 5 itu 75 per 10 gitu. 75 dibagi 10 berapa? 7,5. 7,5 cm. Nah, di bawah itu ada pakai cara yang seper F, seper SO, seper SI ya. Caranya sudah ditaruh di situ. Lalu di sini ada seper 15-nya pindah ruas ke kiri jadi min seper 15 ya. Terus 1/5-nya diubah menjadi 3/15 menyamakan satuan ya. Jadi 1 per SI-nya itu adalah
3/15 dikurangi 1/15 sama dengan 2/15. Pakai warna apa yang ini ya, sama dengan 2/15. Jadi SI-nya, nah, di sini 1/SI sama dengan 2/15, atau SI-nya sama dengan 15/2, SI-nya sama dengan 7,5. Sama ya. Jadi cara ini 7,5, dan ini semua sama 7,5. Bisa diikuti ya? Lanjut. Bayangan yang terbentuk, ini dibalik lagi ke Michelle. Sebutkan sifat bayangannya. Nyata, terus Bapak kasih clue. Lihat ini dulu. Fokusnya berapa? 5. SO-nya 15. Itu ada di ruang berapa? Bapak gambar ya, Bapak gambar. Karena itu sebabnya Bapak bilang kamu harus bisa menggambar tuh, karena supaya di kepala kamu nanti ada imajinasinya. Ini fokus, ini adalah R. Harga fokusnya 5 cm. Ini benda ditaruh pada jarak 15, anggaplah 15 di sini. Benar nggak ya, jaraknya di sini adalah 15 cm. Harga fokus 5. Jadi kira-kira benda ditaruh di ruang berapa, Michelle ini? Kebayang bendanya di situ? Bapak balik. 2. Nih, di ruang berapa? 2. Nah, masa. Bapak coba taruh ya. Ini F-nya 5. Jarak bendanya 15 gitu kan tadi? Benar kan? Benar ya? Fokusnya 5 kan? Fokusnya 5, jarak bendanya 15. Jadi di ruang berapa? Di ruang berapa? Fokusnya 5, jarak benda 15 kan? Fokusnya 5. Jadi di ruang berapa? Bingung, Pak. Oke. Gimana gambarnya? Oke, balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke hitungan. Maaf, sudah membuat kamu bingung ya. Ini Bapak gambar ulang. Ya, kalau fokusnya berapa tadi? 5. Ini jaraknya fokus, ini adalah R. Jarak fokusnya di sini adalah 5 cm, betul ya? Betul ya? R-nya jaraknya berapa? 10 cm dong. Betul ya? Nah, bendanya di mana? 15 cm. 15 cm itu di mana? Di sini. Jadi benda ada di ruang berapa? 3. Ruang 3. Susah ya. Mau jawab ruang 3 itu susah. Prosesnya panjang, tapi nggak apa-apa. Jadi artinya kalau Michelle bingung, yang lain juga bisa bingung. Oke. Kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang benda di ruang 3, benda di ruang 3, bayangan di ruang totalnya harus 5. 2. Betul. Sifat bayangan? Nyata. Bagus. Terbalik. Betul. Asalnya 3 jadi 2. Benda di ruang diperkecil udah gitu. Jadi kamu nggak usah ngitung juga, sebetulnya udah bisa jawab. Nangkep yang Bapak maksud? Nggak usah ngitung. Maksudnya itu nggak usah ngitung 1/F, 1/SO gitu, SA, nggak usah gitu. Asal kamu tahu fokusnya berapa, R-nya berapa, benda di ruang berapa. Udah langsung bisa tahu sifat bayangannya tanpa menghitung. Itu maksud Bapak. Bisa diikuti? Ya, lanjut. Bayangan terbentuk nyata dan terletak 7,5 cm di depan cermin.
M-nya itu adalah SI per SO, SI-nya 7,5, SO-nya 15 cm. Ternyata perbesarannya setengah. Setengah itu diperbesar atau diperkecil? Michelle lagi yang jawab. Diperkecil. Betul. Jadi sifat bayangannya sekali lagi, Bapak mau tulis sifat bayangannya apa? Nyata terbalik diperkecil. Nyata terbalik diperkecil. Tahu dari mana diperkecil, Michelle? Karena M-nya kurang dari 1. Betul, kurang dari 1. Atau kamu juga bisa jawab sesuai dengan dalil esbah ya. Dalil esbah mengatakan karena benda di ruang 3, bayangan di ruang 2 ya. Tapi dari sini dari hasil perhitungan harusnya jawabnya M-nya kurang dari 1. Itu jawaban yang paling benar. Oke, anak-anak, udah berapa menit sendiri tuh untuk kerjaan yang nomor ini. Lintang bisa mengikutinya, Lintang? Silakan bertanya, Lintang. Bisa, Pak. Gimana? Bisa. Bisa, oke. Siswa yang lain, Clarence bisa mengikutinya? Valerie bisa mengikutinya, Valerie? Bisa, Pak. Asa bisa mengikutinya? Bisa? Oke, Ishak bisa jawab, bisa mengikutinya? Bisa, Pak. Sip. Silahkan di screenshot. Ya, tinggal 2 menit lagi. Kayaknya ini yang terakhir-terakhir deh. Ya, ukuran bayangan setengah dari ukuran benda. Sip. Silahkan di screenshot. Tapi ini udah ada ya. Yang dibagikan ke kamu sudah ada. Oke, lanjut. Masih ada 2 menit. Silahkan clear, tolong bacakan dengan keras. Di depan cermin cembung berjari-jari 80 cm, ditempatkan sebuah benda setinggi 10 cm. Jika diketahui jarak benda terhadap cermin adalah 60 cm, tentukan A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan. Oke, yang mau ke toilet silahkan Fabian. Ya, clear, Bapak buru-buru ya. 80 cm itu data untuk apa, clear? Jari-jari. Betul. Kalau R-nya sama dengan 80, berapakah fokusnya, clear? 40. Oke, fokusnya sama dengan 40 cm. Oke. Terus setinggi 10 cm. Setinggi 10 cm itu apa? Data untuk apa, clear? Tinggi benda. HO ya, mantap ya. Diketahui jarak benda terhadap cermin adalah 60. Nah, 60 itu data untuk apa? Jarak benda. SO ya, sama dengan 60 cm. Nah, fokusnya ini positif 40 atau negatif 40 nih, clear? Sebelum lebih jauh nih, sebelum dihitung. Jangan lupa ini adalah cermin cembung. Cermin cembung itu disebut juga dengan cermin negatif. Yang negatif apanya, clear? Bayangannya. Fokusnya ya. Fokusnya. Fokusnya. Jadi ini jangan lupa anak-anak diberi simbol negatif 40 ya. Bapak sengaja kasih spasi antara sama dengan 40 supaya ada tempat minusnya. Minus 40. Oke. Yang ditanya itu adalah jarak bayangan atau SI ya. Clear, sebelum mengerjakan, bisakah kamu menjawab bagaimana sifat bayangannya? Benda ada di ruang berapa, clear? Lihat, Bapak share ke clear ya. Ini adalah cermin cembung. Ya, kelihatan di layar. Untuk cermin cembung, semua benda ada di ruang berapa, clear? 2. Ini, untuk cermin cembung ini. Benar ya? Ini kan cermin cembung. Semua benda ada di ruang berapa, clear?
4. Bayangannya nanti pasti di ruang 1. sifat bayangannya pasti apa aja? Maya tegak diperkecil. Mantap. Itu benar banget. Jadi sebetulnya tanpa menghitung pun kamu sudah bisa menjawab ini ya. Maya tegak diperkecil ya. Maya tegak diperkecil. Maya tegak diperkecil. Oke. Ya, anak-anak, sayang Bapak tidak bisa melanjutkan lebih jauh penghitungannya, bukan karena Bapaknya nggak mau, tapi karena waktunya habis. Ya, kamu harus istirahat, harus disiplin, barangkali Bapaknya juga memberi teladan buat kamu ya. Mau nggak mau Bapaknya harus berhenti. Oke, silahkan, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ada tugas ya, anak-anak kerjakan aja di situ. Kalau mau nanya juga boleh chat aja ke Bapak ya. Oke, terima kasih buat perhatiannya anak-anak. Kita akan lanjutkan di berikutnya. Mau tidak mau kita kerja keras ya, banyak ya. Dadah anak-anak, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Martin. Masih saya ini udah lewat dari waktunya. Masih mute Pak.